Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Lebih fokus ke konsep dan operasi pada bilangan bulat. Oke, kita mulai. Langkah yang pertama kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Kita akan mencoba membandingkan bilangan kecil menggunakan garis bilangan. Ini disebut dengan garis bilangan. Di sini terlihat angka 6 dan angka 9. Angka 6 dan angka 9. Jika berada di sebelah kanan, angka 9 ini, maka nilainya lebih besar daripada yang di sebelah kiri. Ya. Jadi 6 itu lebih kecil atau kurang dari 9 ya. 6 itu kurang dari 9. 6 lebih kecil dari 9. Bagaimana jika bilangannya besar? Nah, kita bisa lihat ini. Kita lihat ratusan ribunya dulu. Ini angka 3. Ini juga ratusan ribu. Angka 3. Sama-sama 300 ribu. Berarti sama. Masih kita lihat puluhan ribunya dulu. Ini 7. Ini 7. Wah, sama masih. Kita lihat ribuannya. Ini 4. Sini 5. Gedean ya belakang. Jadi 4.000 kurang dari 5.000. Berarti bisa ditulis bahwa 374.500 itu kurang dari atau lebih kecil dari 3.705.400. Cara membandingkan seperti itu. Jika bilangan kecil, kalian bisa menggunakan garis bilangan. Tapi kalau bilangannya besar, bisa menggunakan nilai tempat. Nah, bagaimana membandingkan bilangan positif dan bilangan negatif? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, ada bilangan bulat negatif yang berada di sebelah kiri 0. Ada bilangan 0 sebagai pusatnya. Dan bilangan bulat positif itu yang berada di sebelah kanan bilangan 0. Ya. Keterangannya sama. Pada garis bilangan, bilangan positif terletak di sebelah kanan dari bilangan negatif. Nah, positif itu berada di sebelah kanan bilangan negatif dan bilangan 0, sedangkan bilangan negatif itu berada di sebelah kiri bilangan 0 dan bilangan positif. Nilainya bagaimana? Nilai bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif. Contoh ini, negatif 6 dengan negatif 2 lebih besar mana? Karena kita lihat di garis bilangannya, negatif 2 berada di sebelah kanan negatif 6. Maka negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Bisa ditulis negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Atau bisa ditulis negatif 6 lebih kecil atau kurang dari dengan negatif 2. Nah, yang berada di sebelah kanan nilainya lebih besar. Nah, ini bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif. Bilangan negatif dengan negatif yang saya bilang tadi. Ini misalkan 547.578 kalau pada bilangan positif ini kan 4, ini 9. Maka akan lebih besar yang sini, yang lebih besar yang 9. Tapi kalau depannya ada negatif itu sebaliknya.
ini menjadi lebih besar. Bisa dilihat di garis bilangan tadi. Nah, kita ke operasi penjumlahan bilangan bulat positif menggunakan garis bilangan. Nah, ingat, kalau penjumlahan ini positif, maka bergeraknya ke kanan. Kan positif kan? 6, dia berak ke sini 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 2, bergeraknya kan ke kanan. Karena yang nambah positif 1, 2. Maka hasilnya 8. Bagaimana kalau bilangannya adalah negatif? Nah, kalau negatif itu bergeraknya ke kiri. Negatif 4 kan? Negatif 4. Maka dia bergeraknya ke kiri. 1, 2, 3. Dari 0. Nah, dari 0. Dari 0. Bergerak 4. 1, 2, 3, 4. Maka negatif 4. Terus bergerak lagi. Karena ini ditambah bilangan negatif, maka bergeraknya ke kiri. Tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah negatif 9. Ini seharusnya dimulai dari 0 ya. Nah, dimulainya dari sini. Ingat ya, kalau penjumlahan bilangan positif, garisnya bergeraknya ke kanan. Tapi kalau penjumlahan bilangan negatif, bergeraknya ke kiri. Bagaimana kalau positif dan negatif? Kita lihat ini positif dulu. Positif, berarti bergerak 15 ke kanan. Dia bergerak 15 ke kanan. Nah, di sini. Tapi ditambah dengan negatif, maka dia bergerak 10 kiri. Balik, loncat 10 ke kiri. Nah, akhirnya berada di negatif, di 5. Kalau negatif ini salah, di 5. Berada di angka 5. 15 ke kanan, terus 10 ke kiri, hasilnya ada 5. Jadi 15 tambah negatif 10 adalah 5. Sekarang, negatif 8 tambah 12. Ingat, negatif itu bergeraknya ke kiri. Dia bergerak ke kiri sebanyak 8 langkah. Negatif 8. Dan dari negatif 8, dia bergerak 12 langkah. Saya hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Akhirnya ketemu di angka 4. Ya. Ingat tadi ya, kalau negatif bergeraknya ke kiri, kalau positif bergeraknya ke kanan. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Nah, pengurangan agak beda. Kita lihat sama, positif 10 kan positif. Kita bergerak ke kanan dulu 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikurangi 4. Karena dikurangi, dia bergerak ke kiri. Dikurangi, bergerak ke kiri berapa? 4 langkah. Bergerak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, maka dia akan ketemu di 6. Jadi kalau pengurangan, ini kan negatif jadinya ya. Berkurang, maka dia bergerak ke kiri. Nah, contoh lagi. 8. Nah, ini bergerak 8 langkah ke kanan karena positif. Dikurangi 10, maka karena dikurangi dia bergerak ke kiri. Berapa 10 langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya negatif
2. Jadi 8 kurangi 10 sama dengan negatif 2. Perorangan bilangan bulat negatif. Nah, ini contoh. Negatif 3 kurangi negatif 5. Sama, kalau misalnya kita gambar. Kita gambar 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 misalkan. Nah, saya ganti warna dulu ya. Saya ganti jadi hitam saja, biru ya. Oke. Ingat, ini negatif, maka di kitab ini negatif ya. Negatif. Maka kita bergerak ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi di sini negatif 3 dikurangi negatif 5. Karena ini negatif, oh nggak kelihatan warnanya. Karena ini negatif, sini negatif, negatif ketemu negatif jadinya positif. Maka di sini karena jadinya tambah 5, tambah bergerak ke kanan 5 langkah. 1, nggak kelihatan lagi. Pergerakan 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 2. Gitu ya, negatif ketemu negatif jadinya plus, positif. Perorangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, sama, negatif 3 kurangi 6. Kalau kita gambar ya. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Terus kita rubah warnanya dulu biar terlihat. Oke, saya pakai merah. Pertama negatif 3, maka dia bergerak ke kiri. 1, 2, 3. Terus dikurangi 6, dikurangi, maka dia bergeraknya ke kiri. Tadi di negatif 3 ya, bergerak ke kiri 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah negatif 9. Kalau pengurangan positif itu bergeraknya ke kiri, kebalikan dari penjumlahan. Nah, ini 10 kurangi negatif, ingat 6, ingat negatif ketemu negatif, ini hasilnya jadi plus, jadi penjumlahan. Jadi 10 tambah 6, 16. Nah, sifatnya ada apa? Nah, jika A tambah negatif B, maka hasilnya A kurangi B. Misalkan di sini 5 ditambah negatif 3 itu sama dengan artinya 5 dikurangi 3. Hasilnya sama. Yang kedua, A kurangi negatif B sama dengan A tambah B. Misalkan sama 5 dikurangi dengan negatif 3. Hasilnya sama dengan 5 ditambah dengan 3. Sifat yang berikutnya adalah sifat komutatif. Nah, A tambah B sama dengan B tambah A. Nah iya, sama. 3 tambah 5. Hasilnya akan sama dengan 5 tambah 3. Mau dibalik, sama. Namanya sifat komutatif.
Tapi ini tidak berlaku untuk pengurangan karena 3 kurangi 5 tidak sama dengan 5 kurangi 3 ya. Ingat ya, sifat komutatif hanya pada penjumlahan, tidak berlaku pada pengurangan. Sifat asosiatif bentuknya seperti ini. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Sama contohnya ya. 3 tambah 5 ditambah 2 hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 5 tambah 2. Ini jadinya 8 ditambah 2, yang ini 3 tambah 7, hasilnya sama. Ini namanya sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini juga tidak berlaku untuk pengurangan. Jadi hanya berlaku untuk penjumlahan saja. Sifat yang berikutnya adalah sifat identitas. Sifat identitas pada penjumlahan adalah bilangan 0. Contoh, 0 tambah 2, ya hasilnya 2. 2 ditambah 0, hasilnya ya 2. Jadi penjumlahan dengan bilangan 0 adalah bilangan itu sendiri. Tapi ini juga tidak berlaku pada pengurangan. Karena 0 kurangi 2 itu hasilnya negatif 2. Kalau 2 kurangi 0 hasilnya 2, tidak sama, maka tidak berlaku. Jadi sama, identitas itu hanya berlaku pada penjumlahan. Dan yang terakhir sifat tertutup. Maksudnya apa? Jika dia operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Nah, jika sama aja, ditambah dan dikurangi sama. Jika sini bilangan bulat ditambah bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Itu yang disebut dengan sifat tertutup. Hasilnya ya cuma itu-itu saja. Nah, kita beranjak ke perkalian. Ingat, jika positif kali positif, itu hasilnya pasti positif. Contoh, 2 kali 3 hasilnya 6. 2 positif, 3 positif, maka hasilnya positif. Kalau negatif kali negatif, hasilnya positif. Misalkan negatif 2 kali negatif 3, hasilnya juga 6. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Terus positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 2 kali 3, hasilnya negatif. Nah, ingat ya, positif kali positif, hasilnya positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Tapi kalau positif kali negatif, hasilnya negatif. Kalau sama jenisnya, itu hasilnya positif. Tapi kalau berbeda, hasilnya negatif. Itu konsepnya. Sama dengan pembagian. Jika positif dibagi positif, hasilnya pasti positif. Dan negatif dibagi negatif, hasilnya pasti positif. Positif bagi negatif, hasilnya pasti negatif. Kasih contoh. 6 dibagi dengan 2, hasilnya pasti 3. Negatif 6 bagi dengan negatif 2, hasilnya juga 3. Ingat, positif bagi positif positif, negatif bagi negatif positif. Tapi kalau negatif 6 bagi 2, hasilnya jadi negatif 3. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Mau negatif dibagi positif juga negatif. Pokoknya yang berbeda itu hasilnya negatif, yang sama itu hasilnya positif. Sifatnya, sifat komutatif
seperti pada penjumlahan juga berlaku pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya sama dengan 3 kali 2. Tapi ini tidak berlaku untuk pembagian. Karena 2 bagi 3 beda dengan 3 bagi 2. Hasilnya berbeda kalau pembagian. Jadi sifat komutatif hanya berlaku pada perkalian. Sifat asosiatif juga hanya berlaku pada perkalian, tidak berlaku pada pembagian. Sifat distributif, nah ini berlaku untuk perkalian dan pembagian. Saya kasih contoh yang atas dulu. Jika ada 2 kali 3 ditambah 2 kali 1, itu hasilnya akan sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Kita buktikan. Berarti yang ini adalah dioperasikan dulu ya yang perkalian. Ini adisinya adalah 6 ditambah 2. Yang sini berarti 2 kali yang dalam kurung perjalanan dulu 4. 8 sama dengan 8. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Oh ya, terakhir. Masih ada sifat identitas. Sifat identitas pada perkalian itu adalah apa? Sifat identitas pada perkalian adalah angka 1. Mau 1 kali 4 hasilnya ya 4. Mau 1 kali 10 hasilnya ya 10. Jadi sifat identitasnya adalah 1. Tapi tidak berlaku pada pembagian karena apa? 1 bagi 10 itu tidak sama dengan 10 bagi 1. Maka tidak berlaku untuk pembagian, hanya berlaku pada perkalian. Ya. Yang distributif pun juga hanya untuk perkalian. Sekian dari saya penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.